Saya kira ini yang harus lebih kita taati, ini yang harus kita lakukan tiap-tiap hari. Lalu untuk apa kita hakim-hakim ini bagi kita? Masih relevankah enggak ini? Kita baca, kita renungkan, kita hidup di zaman modern sekarang. Mari kita lihat. Rupanya tujuan kita hakim-hakim ini menjadi warning atau menjadi peringatan. Supaya bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun kehidupan kita. Supaya setelah makin bertambah banyak firman Tuhan kita pahami, kita ketahui, kita kepake, kita ajarkan. Harus meningkatkan ketaatan kita kepada Tuhan. Karena kalau enggak, ada konsekuensi. Ada dampak negatif. Ada hukuman. Persis seperti hukum yang berlaku di dunia ini, di Republik ini. Contoh lampu merah Bapak Ibu. Kita udah tahu. Kalau bagian kita itu merah, lampunya berarti kita harus berhenti. Karena ada bagian orang lain yang akan jalan. Dan kita sudah banyak tahu pula Bapak Ibu. Angka kecelakaan tertinggi di dunia ini adalah di Republik ini. Bahkan di beberapa jalan tol. Atau jalan-jalan besar lah. Coba saudara perhatikan di tempat di mana di kota kita masing-masing. Saya kalau dari Bandung ke Jakarta itu masuk gerbang tol Pastur, ya sebelum masuk lah atau sesudah gitu ya, itu langsung sudah ada pengumuman. Ya, yang meninggal dalam 1 bulan ini sekian orang. Yang putus tangan dan kaki plus leher sekian orang. Itu data itu selalu disajikan. Tapi kenyataannya apa? Masih banyak juga orang yang ingin cepat mati. Masih banyak juga orang yang ingin cepat kehilangan leher, putus tangan dan kaki. Walaupun sudah ada peringatan. Nah itu contoh. Berkali-kali Tuhan itu sudah mengingatkan. Taat ya, setia ya. Gitu. Tapi tancap gas saja. Nah ini artinya apa? Kita maki-maki ini masih relevan kok buat kita. Supaya kita apa? Semakin taat. Karena kalau nggak taat bisa kita kehilangan leher, kehilangan kepala Bapak Ibu. Yang kedua, nih, pertobatan menjadi penting. Sebagai bagian untuk bisa kita taat. Ya, pertobatan gerbang pertama, pintu pertama. Supaya kita bisa taat. Jadi kalau kita nggak bertobat sama Tuhan, susah sekali kita taat sama firman Tuhan. Kenapa? Karena pertobatan itu mengamputasi, menggunting total akar-akar dosa dari Adam dan Hawa, dari kakek nenek moyang kita, digunting total itu. Waktu kita bertobat pada Yesus. Nah, maka orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus, seperti Bapak Ibu dan saya, memudahkan kita untuk taat sama firman Tuhan. Memudahkan kita juga untuk taat terhadap peraturan-peraturan di Republik ini, termasuk peraturan dalam perjalanan. Maka kalau orang Kristen Bapak Ibu, ini hati-hati loh ya. Kalau kita ngakunya tobat, tapi masih sering menerobos lampu merah, diragukan pertobatan saudara. Ini berarti kita belum tobat itu. Harusnya kalau kita sudah tobat benaran Bapak Ibu, kita lebih taat menaati setiap peraturan di jalan atau peraturan manapun. Kita harus lebih taat. Nah, cuma persoalannya seringkali orang Kristen baru pulang gereja, selesai khotbah, selesai bawa doa syafaat, selesai jadi WL Singer. Lampu merah kebetulan. Disikat juga. Gimana itu ceritanya? Arti belum bertobat. Jadi andaikan orang Kristen sudah sungguh-sungguh mengenai pertobatan sebenarnya, maka orang Kristen akan lebih mudah dan lebih gampang untuk taat terhadap semua peraturan-peraturan hukum yang ada di negeri ini. Maka tidak perlu lagi ya konfirmasi tilang selalu datang ke rumah kita Bapak Ibu. Ini penting. Kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat pada Kristus, harusnya nggak usah nunggu polisi. Hadir dulu di perempatan lampu merah, nangkap kita karena kita nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, ataupun nggak pakai helm. Nggak perlu itu sebenarnya. Karena Roh Kudus ada di hati kita, bisa mengkonfirmasi, jaga kepalamu, pakailah helm. Kan gitu. Bawa STNK dan SIM-mu.
Supaya nanti kamu tidak habis waktu di jalan. Karena dia harus diperiksa oleh polisi, kan gitu. Jadi engkau bisa tiba tepat waktu di kantor atau tempat pelayanan. Bayar pajakmu. Roh Kudus kan konfirmasi ke kita kan gitu. Supaya kamu tidak kena denda. Ah itu. Kalau orang sudah bertobat ke sana dia. Nah, misalkan contoh di kantor Bapak Ibu. Ya nggak usah harus takut. Kita baru mau masuk kantor kalau atasan kita sudah masuk. Harusnya kalau kita sudah bertobat, kita udah tahu otomatis Bapak Ibu. Ya memang saya kan digaji karyawan di kantor ini. Saya digaji dari sini berkati lewat sini, kantor ini. Jam kerja saya masuk kan jam sekian, keluar jam sekian. Dan yang harus saya hasilkan di dalam satu hari itu gini. Kalau kita sudah bertobat Bapak Ibu, harusnya kita sudah langsung proaktif. Jadi aturan itu, hukum itu bukan lagi yang mendorong kita untuk taat enggak, tapi karena Roh Kudus yang sudah ada dalam hati kita. Itu contoh nih, pentingnya pertobatan untuk memudahkan kita taat. Oke, supaya lebih dekat dengan Bapak Ibu. Kalau kita sudah bertobat, yang ada di dalam ruang kelas Zoom ini nih, ya harusnya nggak usah hobi telat masuknya. Jadi saya masih curiga Bapak Ibu, maaf saja saya masih curiga. Masih ada di antara kita yang belum bertobat benaran. Karena udah tahu kuliahnya itu jam 9 pagi. Datangnya setara 30 menit. Bahkan apa? Hanya tinggal 2 penutup. Berarti masih ada di antara kita yang belum bertobat tuh. Saya harus kasih contoh itu supaya kita tahu tuh. Pertobatan itu dampaknya kemana-mana itu. Ya karena saya sudah tobat Bapak Ibu. Maka saya selalu konsisten. 30 menit atau 15 menit sudah langsung masuk. Saya buka Zoom. Itu bukti saya sudah bertobat. Nah kalau masih ada di antara Bapak Ibu. Udah saya posting tiap minggu. Kita mata kuliahnya ini ya. Nama-nama yang ikut kuliah dan wajib ini nih. Tapi nggak masuk-masuk pula. Nggak datang-datang pula. Tiba-tiba minta nilai. Dari mana ceritanya itu? Itu artinya apa? Masih ada di antara kita belum tobat. Saya nggak usah pakai si tuluk mata di horbo. Saya kira tahu lah itu. Maka saya bilang, ngulang. Pak, kapan saya mulanya? Tunggu Tuhan Yesus datang. Gimana saya nggak harus ngomong gitu? Udah ada pengumuman kok. Ada nama-namanya di situ. Iya, pada dasar saya untuk menilai saudara-saudara. Kenapa? Coba. Hadir juga kagak. Ngerjain tugas juga enggak. Nah, kalau begini makin enak saya ngajarnya. Jadi pertobatan itu harus jelas. Dan kalau udah tobat, taat. Gitu loh. Ya saya udah berulang kali bilang sama dia. Waktu saya ikut program kelas doktoral, itu ketua-ketua sinodi loh semuanya itu. 50 orang kami. Orang-orang besar semua itu, orang-orang sibuk. Itu rektor-rektor sekolah teologi itu. Tapi kami taat. Walaupun yang ngajar kami itu hanya cuma dosen biasa itu. Cuman pendeta di gereja kecil. Tapi kami taat. Karena kenapa? Ya saya kan sudah bertobat. Saya harus menunjukkan ketaatan saya dong. Nah ini tolong dipahami Bapak Ibu. Dan dipraktekin gitu loh. Kan saya juga praktekin loh. Tujuan yang ketiga kita apa? Hakim-hakim ini apa? Menjelaskan kepada kita bahwa kita memang butuh juru selamat yang paripurna. Yang sempurna total. Itu siapa? Yesus Kristus. Karena para nabi, para rasul tidak bisa total sempurna.
Maka mereka tidak mengklaim diri menjadi Tuhan dan Juru Selamat kan? Mereka juga tidak mengatakan, engkau percaya kepada aku selamatkan engkau masuk surga. Aku selamatkan hidupmu selama engkau hidup di bumi ini. Enggak. Karena mereka tahu diri para nabi dan para rasul. Maka kita bersyukur. Tuhan kita itu sempurna. Maka dia datang ke dunia ini lewat Yesus Kristus. Untuk menyempurnakan hidup kita. Yang kurang sempurna ini atau yang tidak sempurna ini. Yang kedua. Supaya kita menyalami dan mengalami betul. Kesempurnaan pertolongan Tuhan yang total. Lewat pengorbanan Yesus Kristus salib. Waktu kita hidup di dunia ini. Bahkan juga di surga. Maka kalau Tuhan sudah sempurna total mengampuni kita. Menguruskan kita. Ya kita juga harus sempurna dong Bapak Ibu. Harus total pula dong Bapak Ibu. Mengasihi dia, menaati dia. Dan juga melayani dia. Tujuan kitab Hakim-Hakim bagi kita sebenarnya adalah pentingnya kesetiaan kepada Allah. Bukan hanya sesaat. Tapi apa? Selama-lamanya. Karena Allah kita setia. Walaupun seringkali kita tidak setia. Tapi Allah menunjukkan kesetiaannya yang tidak pernah berubah. Berfluktuasi. Hanya karena melihat kita tidak setia. Enggak. Berarti ini kan berita penghiburan buat saudara dan saya. Perlu kita mempertahankan membangun kesetiaan kita. Jangan hanya minggu pertama karena baru dapat gajian. Atau jangan hanya minggu akhir bulan seperti ini kan akhir bulan ya. Karena baru dapat berkat, setia kita berdoanya. Tapi setelah masuk minggu kedua, ketiga, aduh. Udah gak setia. Jadi, kita jangan sampai mempermainkan kesetiaan Allah yang powerful, yang tanpa batas, lalu kita memilih, nggak apa-apa lah kalau saya tidak setia. Ya kalau itu yang kita pilih, ya saya sudah kasih analoginya, contohnya tadi. Keran berkat bagi orang yang setia. Lancar Bapak Ibu. 24 jam. Keran berkatnya mengalir. Karena orang setia. Tapi kalau orang tidak setia, ya keran berkatnya putus. Kadang-kadang hidup, kadang-kadang putus, kadang-kadang hanya cuman kadang-kadang aja ada air berkatnya tercurah. Nah kita mau memilih itu, saya kira kan enggak. Kita mau mendapatkan keran berkat dari Tuhan yang terus menerus, yang